selamat malam semuanya. Kita santai sambil berbincang-bincang dengan Pak Haji. Kita lanjut tadi pembicaraan di bawah ya. Saya ingin sedikit bertanya nih Pak Haji. Tadi masih ada yang kurang nih, jadi saya minta ada beberapa yang harus saya pertanyakan ke Pak Haji. Yang pertama saya mau menanyakan bagaimana sih bisa disebut Liga 3 di Jawa Barat, seperti apa sih historinya Pak Haji? Ya, begini. Di dalam persepak bolaan itu ada Liga 3 tingkat Jawa Barat. Liga 3 tingkat Jawa Barat ada seri. Liga 3 tingkat Jawa Barat seri 1. Ada Liga 3 di Jawa Barat seri 2. Seri 2 itu akan naik kastanya ketika Liga 3 seri 1 akan naik kasta kepada Liga 3 nasional. Anda perlu dipahami ya. Jadi semua klub yang ada di Jawa Barat untuk ikut Liga 3 harus terdaftar di PSSI Asprov Jawa Barat. Perputaran Liga 3 untuk seri 1 menuju nasional itu Liga 3 dulu, tingkat seri 2 diputarlah oleh panitia pertandingan yang mempunyai tuan rumah yang mengelola dalam persepak bolaan itu adalah Liga 3 provinsi namanya Jawa Barat. Bertanding tingkat Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ada berapa klub? Umpama ada kabupaten. Siapa yang masuk itu? Liga 3 seri 1 dulu. Artinya kastanya sudah naik dari Liga 3 seri 2 naik ke Liga 3 seri 1. Liga 3 kasta 1 seri 1 untuk menuju nasional. Nasionalnya itu menuju nanti Liga 2. Liga 2 lagi berputar untuk menuju Liga 1 yang kalian semua itu menonton. Sekarang saya berikan satu tatanan kenapa ada Liga 3 nasional, ada Liga 3 Jawa Barat. Ya. Pertandingan pertama diadakan oleh provinsi yang namanya Liga 3 nasional. Berapa grup itu yang masuk Liga 3 nasional? Tapi dia capek dulu. Capek untuk melangkah Liga 3 nasional seri 1 yang tadinya Liga 3 rumah dikelola oleh Asprov Jawa Barat. Dilihat mana-mana ini sekota dan sekabupaten yang ada di Jawa Barat. Diadu nih Liga 1, Liga 3 nasional seri 1, Liga 3 seri 1. Nah, setelah itu diambil 6 nanti. Dari Jawa Barat apakah ada 50 klub, apakah ada 30 klub, diambil itu dari Liga 3 seri 1 untuk menuju Liga 3 nasional perwakilan dari Jawa Barat. Apa itu nasional? Ya diputar di Jawa, di Bali, di Kalimantan, seluruh Indonesia. Namanya juga nasional, seluruh provinsi. Diwakili nih Jawa Barat. Perwakilannya ada berapa? Umpama ada 5 klub. Kayak contoh kemarin Jawa Barat masuk Liga 3 nasional itu ada Persipasi, PCB Persipasi Kota Bekasi. Itu yang pertama. Yang kedua ada Persikasi Kabupaten Bekasi. Yang ketiga ada Citerep. Yang keempat ada Bandung United. Yang kelima ada juga Persikap Bandung. Yang keenam adalah Ciamis, PSGC namanya. Nah, itu masuk dalam perwakilan nasional. Nah, terus kalau kita bicara provinsi lain ya silakan itu nanti diambil, diadulah semua. Di Jawa Timur ada berapa klub yang masuk skala Liga 3 seri 1 yang masuk akan merebutkan nasional. Nanti dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Aceh, dari Ambon, seluruh Indonesia tanpa ada diskriminasi. Bila mana klub itu memenangkan, bila mana klub itu terpilih mewakilkan sebuah
provinsi namanya nasional. Oke, saya berjelas. Liga 3 nasional kemarin yang seri 1 keambil Jawa Barat 6 klub. Satu tadi yang saya katakan, ada Persikasi, ada Persipasi, ada Bandung United, ada Persikap, ada Citerep, ada Ciamis SGC. Yang mau pakai Jawa Barat ya? Yang melaki Jawa Barat diadulah itu tingkat Jawa Timur di mana, dua hari Kalimantan. Nah, sehubungan kemarin diputar dari segala putar di Indonesia nasional, ada dipakai salah satu di Ciamis. Nah, ada juga di Banjar, ada juga di Kendal, ada juga di Gresik, ada juga di Jawa. Dari situ perputaran menjadi 64 besar. Muncul 64 besar itu diadu lagi jadi 32 besar. 32 besar diaduk lagi itu siapa masuk. Jadi 16 besar. Nah, 16 besar ini kagak ada final, nggak ada apa. Menang tinggal diambil 8. Siapa menang akan menjadi perwakilan Jawa Barat ya? Ya nggak tahu Jawa Barat atau bagaimana. Yang jelas kemarin masuk Liga Nasional itu Citerep, Persikasi, Persipasi, terus Ciamis, terus Bandung Barat, terus Bandung United, Persikap ya, Persikap, Bandung United, sama Citerep, sama Ciamis. 6 tuh Jawa Barat kemarin. Bergejolak dia dari 32 besar untuk menuju 16 besar. Nah, 16 besar ini nanti akan masuk yang namanya Liga 2. Liga 2 diambil lagi nanti 3 atau 4 untuk masuk Liga 1. Nah, kayak sekarang Persib, PSM, Makassar, kayak Bali United, kayak Persija. Nah, itu dari perputaran ke bawah sampai ke bawah itu muncul. Nah, sekarang gini Pak Haji, apa sih perbandingan antara Liga 3 sekarang dengan Liga 3 yang dulu gitu? Kalau satu perbandingan dengan kompetisi, makanya sekarang ini bola harganya mahal. Pemain bola kalau sudah masuk Liga 3 nasional itu dia adalah profesional. Banyak pemain bola yang kaya-kaya diperhitungkan, hak-hak mereka itu diperhitungkan oleh bos-bos. Persoalan perbandingan dulu dengan sekarang. Sekarang enaknya tidak ada putaran Jawa, tidak ada perputaran Sumatera. Yang menang mewakili itu akan naik ke Liga 2. Kalau dulu capek lagi, setelah tingkat Liga 3 masuk Jawa Barat, siapa yang mewakilin? Putar lagi tuh nasional. Ini sekarang langsung. Dulu tidak, masuk dulu putaran Jawa, putaran Bali, Sumatera. Nah, enaknya segitu. Sekarang saya mau tanya lebih mendalam nih Pak Haji. Selama menjadi Komisi Disiplin Jawa Barat ini, apakah ada yang memberikan fee atau menyogok supaya timnya itu bisa lolos dan sebagainya gitu kan? Anda ini kok makin tajam tanyanya, bro. Ya kalau saya udah punya prinsip, tidak ada. Kalau memang tahu untuk memajukan, bagaimana untuk regenerasi? Artinya banyak mantan-mantan pemain nasional yang begitu nasibnya juga banyak yang tercelek. Dia membela Garuda, dia membela ini. Sekarang banyak kehidupan persepak bolaan itu kurang bagus. Itu dulu. Tapi sekarang ada anggota polisi direkrut menjadi pemain bola. Gajinya bro, tingkat nasional dan tingkat pemain udah Liga 1 itu ada yang 4 miliar, ada yang 3 miliar. Hebat kan? Kalau Anda bicara demikian, bagaimana dapat sogokan, dapat, wah saya itu pantangan buat saya. Saya disiplin, saya sudah bersyukur. Saya bukan pemain bola, tapi saya hidup dan saya suka berorganisasi apapun. Pernah dulu zaman tahun berapa itu saya mendirikan FKSSB, Forum Komunikasi Sekolah Sepak Bola di Kota Bekasi. Tapi skalanya nasional. Supaya para SD, para SMP, para SMA
Niat saya dulu sama Maman Suryaman, sama Warta Kusuma, sama Riki Yakub, sama Bambang Nurdiansa, adalah mantan-mantan pemain nasional semua yang ada. Saya bentuk itu forum di Bekasi. Makanya tadi ingat, saya katakan, saya bukan pemain bola, tapi saya senang dengan berorganisasi. Ketika 87-86 saya dirikan SSB Kosgoro. Akan tetapi regenerasi reformasi itu dibubarkan, tidak jadi. Kenapa? Tujuan niat saya itu bagaimana orang yang mengikuti SSB. Anda kan sudah tahu itu. SSB itu dibentuk di SMP, sekolah sepak bola ini sampai itu. Tujuan saya dapat sertifikat. Kalau tidak ada sertifikat ya sekarang, zaman sekarang lah. Anda penyuluhan hukum, ada sertifikat Anda sarjana. Ada Anda nanti PKL katanya, itulah sertifikat yang berguna. Tujuan saya ketika nanti dia masuk perguruan tinggi, dia masuk ke SMA, paling tidak ada pola pemikiran di mana secara sosiologis manusia itu yang menikmati dalam ilmu budaya dasarnya sudah kelihatan wataknya. Oh mungkin ini otaknya maling nanti di sepak bola. Oh mungkin anak ini wataknya pemain nanti nasional. Oh ini mungkin, inilah satu pencitraan anak-anak supaya juru didik tahu. Kalau tidak bisa. Makanya kalau saya dapat itu, saya di Jawa Barat adalah komdis. Dulu saya bagian hukum. Dulu banyak juga wasit ditangkap, ini ditangkap. Ternyata siapa? Banyak oknum yang keroknya yang hanya nyari duit di persepak bolaan. Kalau hidup saya sudah cukup. Saya dosen, saya lawyer, pengacara. Mau ngapain hidup itu? Ingat, hidup itu cuma mati. Hidup itu sehat, ketika itu akan dipanggil oleh Tuhan, adalah mati. Kalau kayak kita menyakiti orang bagaimana main sepak bola, napasnya, jantungnya apa udah capek, kita jolimi dengan sebuah wasit dapat uang, bawa pantangan. Yang sekarang saya sebagai Komdis Jawa Barat, jangan coba-coba Jawa Barat akan oknum wasit. Kan saya lanjutkan dalam konteks pidananya, kalau perlu perdatanya. Karena saya memikirkan regenerasi dia punya anak mengisi. Tapi kalau dia tidak menghormati anugerah dia jadi wasit, terus ada oknum juga memberikan supaya wasit besok main ini menang, wasit ini udah Anda kalahkan. Nauzubillah min dzalik. Dengan tenaga orang diambil itu, orang menjerit. Dengan begitu hasil pembinaan banyak keluar juta. Bola ini bro harus banyak duit. Orang gila yang ngurus sepak bola itu orang gila mestinya. Gila segala-galanya. Sudah cukup segala-galanya. Itu. Terima kasih Pak Haji sekali ya. Jadi pantangan juga artinya untuk menerima hal-hal seperti itu ya Pak Haji. Oh iya. Sekarang pertanyaan terakhir nih Pak Haji. Apa sih kesan dan pesan selama menjabat sebagai Komisi Disiplin di Jawa Barat, wakil komisi? Ya, saya bersyukur. Kesan saya sangat bersyukur. Saya Komdis di Jawa Barat, tapi saya dipercaya oleh Pak Tommy, Pak Ketua Jawa Barat, dan Sekjen Jawa Barat Pak Hilman, serta Ketua Komdis Pak Ardi. Satu profesi, sama-sama advokat, sama-sama dari Pradi. Saya ditugaskan oleh beliau karena saya mungkin tanggung jawab, mungkin. Tapi ingat, mudah-mudahan saya tidak terpancing walaupun toh setan itu mengganggu pikiran pola saya. Jangan sampai di urat saraf saya ini masuk setan-setan yang nggak benar ini. Tadi dalam satu pesan dan kesan, saya sangat mengharapkan mudah-mudahan di Jawa Barat ini contoh saja, di stadion mana-mana banyak perputaran Liga 3 menuju nasional seri 1 dan seri 2. Banyak saya dis. Kenapa? Nanti itu berpura-pura geblek, berpura-pura tolol itu oknum. Padahal pelatih dari pemain bola, pengurus juga tahu bola, tahu statuta, dasar hukum persepak bolaan dari PSSI adalah statuta. Ada juga regulasi disiplin. Kalau dia memahami itu, udah cakep. Seperti ada seorang pengacara,
seperti wasit, hakim ketua, ada panitranya. Persepak bolaan pun demikian. Ada wasit cadangan 1, ada wasit cadangan 2. Ada wasit dan ada meskom, ada PP. Nah sekarang kalau masih ribut terus, bodoh itu. Tinggal diperketat komdisnya. Ini kadangkala suka lupa. Komdis tidak dia ikut sertakan dalam technical meeting atau manager meeting. Nanti kita pertindak. Dari situlah manager meeting sampai kaos kaki. Kalau Anda mengatakan itu, ya katakan itu, besok main begitu. Kaos harus begitu. Ini kadangkala pura-pura bodoh itu manusia, oknumnya. Padahal dia ikut technical meeting. Besok apa? Karena dengan gara-gara itu akan menjadi proses persoalan hukum. Nah pesan saya, mudah-mudahan di dalam PSSI ini, walaupun tuh ada statuta mengacu itu pipa skala internasional, regulasi juga bisa dikaitkan dengan persoalan konteks hukum pidana dan hukum perdata. Karena mereka punya hak sebagai warga Indonesia. Hukum itu yang diberlakukan ada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum lain-lain. Supaya para pemain, supaya para wasit, supaya para perangkat persepak bolaan yang ada di Indonesia itu tidak ada oknum. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Bidang-bidang malam ini sangat luar biasa. Semoga kalian semua bisa menjadi contoh di provinsi lain Pak Haji ya. Ya, itulah harapannya ya. Ya, itulah Ciamis, Jawa Barat. Untuk bisa dicontoh provinsi-provinsi lain. Karena dalam satu ketegasan perangkat pertandingan. Siapa itu perangkat pertandingan? Ada pandis. Sehingga kita sebagai warga Indonesia, kita harus memperhatikan itu. Kalau memang toh kemarin seperti terjadi di Ciamis, ya pertandingan itu kan dipercaya namanya Stadion Ciamis. Itulah yang buat contoh. Tidak ada ribut, tidak ada apa. Contohnya Kabupaten Ciamis. Ya, terima kasih Pak Haji. Salam olahraga. Terima kasih.